Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly seperti biasa guys. Aku bakalan ngajakin kamu buat melihat sebuah video. Dan video kali ini guys, yang mau aku lihat itu ada sebuah video yang berjudul Kagum. Nasionalis full China di Indonesia lebih cinta negaranya ketimbang China Malaysia. Nah, maksudnya gimana nih? Apakah China yang Indonesia versus dengan China dengan yang ada di Malaysia? Kita tidak tahu seperti apa ini video karena aku juga belum lihat guys. Oke, langsung kita putar. Tapi buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak ya. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung aja kita gas video kali ini. Let's go. Oke, untuk video originalnya teman-teman silakan muncul di dunia seleb. Kira-kira lewat mana ya? Mau ke rumah? Mau pulang ke rumah? Lewat mana? Berapa bahasa? Bahasa pasar. Bahasa pasar also kan? Okey, saya sudah lapar. Nak pergi makan tak? Okey. Mengapa orang Cina, Indonesia dan Malaysia beda? Ini Why? jawabannya. Kita lihat. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Yes. Terdapat 134.000 suku bangsa di tanah air. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas. Hal ini akibat dari perpindahan penduduk, percampuran budaya, dan saling mempengaruhi. Ya, Berbagai suku yang banyaknya. tinggal di Indonesia, kita tetap menyebutnya sebagai bangsa Indonesia. Bahkan orang-orang Tionghoa, Arab, India yang tinggal di Indonesia tetap saja disebut orang Indonesia. Beda dengan Malaysia, Cina disebut bangsa Cina, India disebut bangsa India, begitu juga Melayu disebut bangsa Melayu. Oh, jadi gitu. Orang Tionghoa Indonesia pasti akan tersinggung kalau merasa dilecehkan kalau ditanya, kamu bangsa apa sih? Karena Cina-Cina yang tinggal di Indonesia, mereka tetap mempunyai jiwa nasional yang tinggi di bawah bingkai NKRI. Sejarah mencatat, Sumpah Pemuda tahun 1928 telah menyebutkan Sumpah berbangsa Pemuda satu, buat kita bangsa semua selamat Indonesia, Hari Pemuda diperkuat itu dengan jatuh semboyan hari kemarin Bhinneka ya, Tunggal tanggal Ika. 28 Oktober Orang kemarin. Tionghoa Indonesia kalau ditanya berasal dari mana, mereka akan jawab dari Indonesia. Kalau di Malaysia, mereka akan jawab orang Cina dari Malaysia. Oh. Karena orang Tionghoa Indonesia banyak yang sudah tidak tahu bahasa moyangnya lagi, kecuali yang dari Tanjung Pinang, Riau atau Kalimantan Barat. Karena hal ini membuat orang Cina Malaysia kaget dengarnya. Di Malaysia, orang Cina berbahasa Melayu patah-patah atau tidak lancar. Mereka terbiasa menggunakan bahasanya sendiri dengan berbagai dialek. Berbanding terbalik dengan orang Tionghoa di Indonesia, mereka bahkan punya dua nama Indonesia dan Cina. Bahkan saat mereka sekolah pun mereka mengikuti nama-nama di Indonesia. Orang Cina di Malaysia menggunakan nama dari leluhurnya. Karena itulah jiwa nasionalisme Tionghoa Indonesia jauh lebih kuat daripada orang Cina Malaysia. Halo, Itu siapa? Macan dokter. Macan. Sudah banyak bukti nasionalisme orang Tionghoa. Di dunia militer ada Laksamana Muda John Lee. John Lee. Dalam dunia olahraga ada Teteh Susi Susanti. Oh ya. Mereka sangat idealis, lahir besar dan mati di Indonesia. Namanya Indonesia banget. Orang-orang Tionghoa di Indonesia tetap berkomitmen. Indonesia tanah tumpah darah mereka. I am Indonesian. And I will always be. Oh. Perbedaan orang Chinese Malaysia dan Indonesia pun kerap menjadi diskusi warganet. Netizen Malaysia mengungkapkan banyak perbedaan antara Cina, Malaysia, dan Indonesia. Jika perayaan keagamaan seperti perayaan Tahun Baru atau Imlek, Cina, Malaysia, dan Indonesia jelas sama. Namun, yang membedakan antara Cina dan Malaysia dengan kaum Tionghoa di Indonesia adalah pada penguasaan bahasa resmi atau dalam bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Ada sih yang di chat awal-awal doang. Chinese Indonesia. Kemudian mereka nggak react kita lagi, mereka nggak balas chat kita lagi. Lancar banget ya bahasa Indonesia ya. Ini Chinese Malaysia. Ini menjadi diskusi penting bagi kalangan orang Malaysia. Apa Bener sih ya, rahasia besar sukses banget ya Indonesia perbedaannya ya. melakukan asimilasi antara penduduknya?
Tak jarang Padahal mereka nanti jadikan Indonesia contoh itu jika lancar Cina banget di pakai Indonesia Indonesia lebih sebenarnya cinta tuh. kepada negara yang ditinggalkannya. Karena kecintaan terhadap Indonesia, maka tak jarang kita melihat orang-orang Cina yang pulang ke negara asalnya. Mereka masih melestarikan budaya Indonesia. Bahkan makanan-makanan Indonesia pun tetap mereka promosikan di luar. Wow, keren. Menurut data statistik di ASEAN, Indonesia berada di posisi teratas populasi terbanyak warga negara keturunan Cina yang mencapai angka 7,6 juta jiwa. Emang Sementara di banget. posisi kedua Thailand dengan banyak angka 7,2 juta, Malaysia dengan 6,9 juta. Kasus berikutnya, mengapa orang Cina di Indonesia terlihat fasih berbahasa Indonesia Nah. berbanding orang Cina di Malaysia? Tuh, bener. Etnis Tionghoa di Indonesia sudah menyatu dengan masyarakat lokal. Bahkan bukan hanya bahasa Indonesia yang mereka pelajari, bahasa daerah pun sudah fasih mereka berbicara. Wow, keren. Tergantung daerah Indonesia mana mereka tinggal. Saya bertanya kepadanya apakah dia ingin anak-anaknya memiliki nama keluarga China-nya yang suka gak usah. Itu tidak Tidak dalam usah. penting Itu Indonesia banget. baginya. Ciri khas budaya dan fisiknya tetap tidak berubah, tetapi penjiwaan dan cara hidup mereka sama dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di Indonesia ada keturunan etnis Tionghoa memakai nama Indonesia meskipun memiliki nama khasnya yang berlaku di kalangan mereka sendiri. Terkadang kebanyakan dari mereka lebih Indonesia daripada keturunannya sendiri. Contohnya saja di Aceh. Oke. Orang Cina tinggal di Aceh dalam kesehariannya lancar menggunakan bahasa lokal. Di Surabaya, kebanyakan etnis Tionghoa berbahasa Jawa Surabaya Wow, dan memiliki keren. logat Jawa yang kental. Mereka Sampai juga ke hidup bahasa daerah bercampur ya. dengan masyarakat awam dan bergaul dengan masyarakat lokal setiap harinya meskipun mereka juga memiliki komunitas mereka sendiri yang eksklusif. Hal ini tidak ubahnya seperti orang Sunda punya kumpulan, orang Jawa punya kumpulan dan lain sebagainya sebagaimana biasa dan umum terjadi. Di Malaysia, etnis Tionghoa memakai nama asli mereka sendiri dan biasanya bersekolah di sekolah khusus kalangan mereka sendiri. Bisa gitu ya? Bahkan, bahasa pengantar yang digunakan juga ialah bahasa ibu mereka, sehingga kebanyakan etnis Tionghoa di Malaysia tidak banyak yang menguasai bahasa Melayu secara utuh. Berbeda dengan di Indonesia, mereka jarang ditemui keturunan etnis Tionghoa yang masih fasih berbahasa ibu mereka dan malah fasih dalam bahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah. Iya sih. Bener-bener. Orang Tionghoa Indonesia kebanyakan menggunakan nama baru yang diadopsi dari marga atau nama Mandarin macam Ci menjadi Ciputra atau nama belakang macam Ki menjadi Kiki, disusul dengan nama tengah atau belakang menggunakan nama Jawa. Sedangkan Tionghoa Malaysia masih mempertahankan nama Mandarin mereka turun-temurun. Malaysia, Jungguo, 说过口语大比较 ，Go！ Orang Tionghoa Indonesia kebanyakan beradaptasi menggunakan bahasa daerah masing-masing dan mulai meninggalkan bahasa Mandarin sebagai bahasa kesehariannya. Orang Tionghoa Malaysia menggunakan bahasa Mandarin dengan sering terutama berbicara kepada sesama mereka. Orang Tionghoa Indonesia kebanyakan sudah tidak merasa ada ikatan dengan Tiongkok daratan. Sedangkan orang Tionghoa Malaysia masih banyak yang berhubungan dengan Tiongkok daratan. Orang Tionghoa Indonesia umumnya sudah banyak yang menganut kepercayaan Kristen, Protestan, atau Kristen Katolik. Sedangkan orang Tionghoa Malaysia mayoritas Buddha dan Konghucu. Orang Tionghoa Indonesia cenderung lebih mudah bergaul dengan etnis lain dibandingkan orang Tionghoa Malaysia. Terlepas baik buruknya kebijakan Orde Baru dulu, kebanyakan orang Tionghoa Indonesia mulai setia dan aktif untuk bersama-sama membangun dan terus melaju untuk Indonesia yang lebih maju. Jika ada penambahan, silakan diisi di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Nah, itu dia ya beberapa perbedaan Cina yang ada di Indonesia dengan Cina yang ada di Malaysia. Ini cukup signifikan ya perbedaannya ya. Dari mulai tadi penggunaan bahasa. Kalau yang di Indonesia tuh lancar banget, yang ngomongnya udah kayak Indonesia banget. Berbeda dengan yang di Malaysia ya. Itu kental banget. Cinanya ya wajar sih, mungkin ini karena lingkungan juga ya. Kalau di Indonesia kan emang berbaur gitu sih, nggak ada ini khusus China, ini khusus Melayu, nggak ada gitu ya. Emang udah berbaur gitu sih. Waktu aku SMA juga ada sih itu. Padahal nih di tempat aku tuh rata-rata tuh muslim
kami sekolah tuh pakai hijab semua ya. Bahkan ada tuh yang China tuh dia tuh menggunakan hijab juga, atau enggak sih, emang udah berbaur gitu sama kita justru bahasanya tuh udah nggak ada China-nya lagi sih menurut aku ya. Emang udah kental banget Indonesia-nya, beda banget ya dengan Chinese yang di Malaysia. Itu nggak apa-apa sih. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih.